Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wongdeso. Tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih kerja di Singapura sebagai TKW. Terus apa aja sih yang sebenarnya kita lakukan di sini itu, ngapain aja. Terus eh, apa aja sih persyaratannya agar bisa masuk ke Singapura untuk bekerja? Apakah persyaratannya masih sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya, ataukah ada persyaratan-persyaratan baru, ataukah ada peraturan-peraturan baru untuk bisa masuk ke Singapura sebagai TKW? Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang ada Mbak bernama Dewi Amelia Putri. Jadi mengajukan pertanyaan kepada saya. Assalamualaikum Mbak. Kemarin saya interview sama majikan. Jaga nenek, jaga anak umur 5 dan 8 tahun. Artinya 2 anak ya. Terus bersih-bersih juga. Apa tidak terlalu berat Mbak? Tolong dijelaskan Mbak. Begini, oke, terima kasih untuk Mbak Dewi Amelia Putri telah bertanya kepada saya. Nah, jadi apakah Mbak Putri itu bertanya kepada calon majikan tentang kondisi nenek? Artinya apakah nenek itu masih sehat atau tidak? Nah, jika nenek itu masih sehat, otomatis dia bisa sedikit membantu kita untuk menjaga, membantu, bukan pekerjaan ya, tetapi sedikit membantu kita untuk contoh untuk momong jaga mereka artinya anak dua cucu ini, mengawasi mereka mungkin saat kita bekerja atau saat kita main di luar. Biasanya kalau anak-anak di sini tuh main ke playground ya. Playground itu di luar. Jadi membantu kita untuk mengawasi mereka. Apalagi 2 anak mungkin kadang bertengkar juga, kita nggak bisa handle. Terus kalau di dalam rumah oke lah, di dalam rumah nggak bahaya. Terus si anak ini umur 5 sama 8 tahun ini kan belum tahu ini tuh bahaya apa tidak. Belum tahu ini tuh boleh apa tidak. Belum tahu nanti gimananya kan belum tahu mereka. Jadi masih butuh pengawasan ekstra untuk kita ya. Jadi masih ini repot-repotnya anak saat menjaga itu di usia-usia seperti ini. Tapi kalau neneknya itu masih sehat, ya berarti kita sedikit terbantulah dari si nenek ini. Ini adalah pengalaman saya yang dulu ya. Saya dulu neneknya masih sehat, jadi masih bisa bantu saya menjaga mereka saat saya masak atau saya bersih-bersih atau saat ya sedikit membantu meringankan pekerjaan saya. Tetapi kalau neneknya ini sudah nggak sehat atau lumpuh bahkan nggak bisa jalan, otomatis itu akan menjadi problem tersendiri, masalah tersendiri bagi kita. Karena kalau nggak sehat ya otomatis dia kan nggak bisa ke toilet sendiri. Dia nggak bisa melakukan apa-apa untuk dirinya sendiri. Makan nggak bisa. Terus ya berarti kita kalau nggak bisa ke toilet, kita harus bopong dia atau gendong dia ke toilet, bantu dia ke toilet. Terus nggak bisa jalan, apalagi nggak bisa jalan ya, itu kita harus ambil barang untuk dia mengambilkan. Contoh kalau dia mau berpakaian, ya kita bantu dia untuk berpakaian. Atau kalau dia mungkin pakai pampers ya, kita nggak tahu, ya harus bantu pakai pampers. Itu adalah kalau sehat berarti sedikit meringankan kita. Tetapi kalau neneknya sudah enggak sehat, itu berarti tambah masalah lagi, untuk kita tambah berat lagi. Terus untuk jaga anak yang masih kecil-kecil ini ya, tadi adalah bersih-bersih sama packing ya.
bersih-bersih itu berbarengan dengan packing, karena kita bersih-bersih ya otomatis kita juga packing juga kan, merapikan barang. Nah, biasanya anak-anak di Singapura itu di sini tuh mainannya banyak banget. Eh, jadi setelah mereka bermain, kalau mereka diajari sejak kecil setelah bermain nanti dikemas sendiri ya, itu oke lah, itu tetap sedikit meringankan kita. Tetapi kalau mereka itu habis bermain tidak pernah diajari untuk packing, apalagi kalau mainnya itu di kamar, di sebuah ruangan di kamar, jadi mainannya cuma di situ-situ saja, di ruangan itu saja. Tapi kalau mainannya itu ada di ruang tamu itu kan besar, mainannya itu ke semua penjuru ruang tamu itu tadi. Jadi kita harus packing mainannya. Biasanya mainannya itu ya, kalau anak perempuan boneka ya harus dicampur sama boneka. Kalau mainannya motor, mobil-mobilan harus campur sama mobil-mobilan. Ada boxnya sendiri, harus dicampur sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan hmm, apa ya? Kalau ya mainan mainan yang keras-keras harus yang keras, harus yang kalau apa atom plastik itu harus dicampurkan ya sama yang mereka harus dicampurkan sama dengan jenisnya. Itu juga masalah tersendiri. Pengalaman saya adalah dulu saya jaga anak usia eh, 4 bulan sama 2 tahun itu, kalau mainan itu di ruang tamu. Jadi mereka tidak pernah diajari untuk mengemas mainannya sendiri. Seluruh ruang tamu itu mainan semua. Mainan itu kalau mereka main itu sehari bisa 2-3 kali. Sehabis main saya harus bersihkan semuanya. Itu job tersendiri, masalah tersendiri untuk saya. Apalagi kalau majikan itu nyuruhnya untuk mencuci mainannya. Saya dulu itu mainannya saya harus dicuci 1 minggu 1 kali, dan mainnya itu banyak banget. Kalau mainannya dulu itu 6 box. Kalau di Indonesia itu 6 keranjang jeruk yang besar itu ya, itu setiap 1 minggu sekali saya cuci. Jadi benar-benar dicuci pakai sabun, pakai sponge, itu dicuci benar-benar mulai dari yang kecil sampai besar. Itu mengeringkannya aja butuh waktu 2 hari, kadang nggak kering. Apalagi kalau mainannya yang kecil-kecil itu ya, ada air di dalamnya, itu harus benar-benar kering, karena kalau nggak kering akan menimbulkan jamur dan pasti akan marah ya. Majikan saya akan marah kalau ada berjamur. Jadi karena itu, untuk yang sekarang saya tidak suka, bukannya tidak suka ya, untuk pengalaman saya, jadi pengalaman saya tidak mengambil job jaga anak-anak yang masih di bawah 7 tahun, di bawah 8 tahun. Itu masih, mereka apalagi laki-laki ya, itu sulit sekali. Jadi saya memilih untuk yang anak-anak yang memang sudah besar, atau memang mereka tahulah untuk untuk setidaknya mempacking barangnya sendiri. Terus dan bersih-bersih artinya sama packing ya. Bersih-bersih juga tergantung sama majikannya. Kalau majikannya itu ya pokoknya bersih-bersihnya enak lah, maksudnya gini loh. Ya pokoknya bisa dilihat enak, nggak perlu yang terlalu yang sangat-sangat bersih. Itu mudah, maksudnya mudah jaganya, kita mudah jaganya. Kalau saya dulu itu juga sulit, majikan saya itu sulit, karena kalau ketemu majikan yang mengeceknya pakai jari gini ya, gini seret, nah berdebu, berarti kamu tidak kerja. Wah, itu majikan saya dulu. Jadi dia itu selalu, apapun itu selalu dicek. Kalau ada debunya, dia selalu bilang, kamu nggak kerja. Anak beres, masakan beres, packing beres, tapi berdebu, nggak benar-benar bersih, itu berarti kamu tidak kerja. Itu majikan saya yang dulu. Tetapi kalau
majikannya enak, artinya ya udahlah mungkin cuci toilet 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali atau ngepel 1 hari 1 kali, nggak apa-apa. Itu lebih ringan lagi. Kalau saya dulu itu ngepelnya 1 hari sampai 2 3 kali ngepelnya, karena kan nakal-nakal ya, anak-anak yang saya jaga itu nakal. Jadi mereka kalau makan itu di apa ya, dibuat mandi, kadang ke kepala lah, kadang dibuang-buang ke lantai. Akhirnya kan kalau nasi itu kalau ke lantai itu kan akhirnya lengket-lengket ya. Jadi saya harus ngepel terus dan mereka membiarkan itu gitu loh. Tetapi biasanya nen kalau satu rumah, satu pembantu itu ada nenek, ada 2 anak, biasanya neneknya masih sehat ya. Karena kalau kalau neneknya itu sudah nggak sehat atau sudah lumpuh, itu biasanya MOM tidak mengizinkan karena akan terlalu berat, terlalu sulit untuk PRT untuk melakukan pekerjaan rumah. Itu biasanya seperti itu, kebanyakan seperti itu. Nah, jadi enaknya itu kalau ada nenek, kita dapat bantuan untuk ngomong. Tetapi kalau nggak enaknya, biasanya kalau ada nenek, jadi di rumah itu kan ada bapak, ada ibu, ada mem, ada se, dan ada nenek. Itu biasanya pengalaman saya adalah akan ada banyak konflik, akan ada banyak perbedaan, akan ada banyak berbeda peraturan, berbeda permintaan. Itu yang saya alami ya. Kadang neneknya mintanya seperti ini, semintanya seperti ini, atau bapak ya, mintanya seperti ini. Mem mintanya seperti ini. Ya. Jadi kita bingung sendiri. Kita itu mau 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 mengikuti yang mana, aturan yang mana gitu loh. Kalau terus neneknya bilangnya, "Kamu harus seperti ini." Nah, nanti itu pengalaman saya begini dulu. Nenek minta saya contoh, saya untuk anak dulu disuapi sebelum melakukan pekerjaan. Anak dulu disuapi sebelum saya melakukan. Pokoknya nomor satu adalah anak. Kalau kalau mem anak majikan saya itu pokoknya sebelum sebelum semuanya beres, jangan menyentuh anak dulu. Kamu baru masak, habis masak, kamu harus mandi dulu supaya bersih, nggak berminyak, nggak bau sebelum menyentuh anak. Kalau bapak mintanya anak, ya sudahlah, pokoknya anak yang nomor satu. Pekerjaan nanti kedua, ketiga, keempat boleh. Nah, itu perbedaan membuat saya dulu bingung. Kalau saya nggak mengikuti salah satu, mereka bilang, saya itu majikan kamu, kenapa kok kamu nggak mengikuti saya? Nah, nanti kalau saya bilang, loh saya disuruh sana, kamu nggak menghargai saya ya? Loh, jadinya 3 orang berbeda pendapat, berbeda permintaan, jadi saya bingungnya seperti itu dulu. Makanya saat mencari job untuk yang kedua kalinya, saya tidak mau tinggal bersama nenek. Bukannya saya ini tergantung dari mereka ya. Kalau mereka itu uh, bisa pengertian sama kita, bisa uh, apa ya, bisa ya baik dan pengertian lah, intinya seperti itulah. Tetapi kalau mereka itu ininya minta A, ini minta B, ini minta C, kita yang bingung. Sedangkan kita pekerjaannya banyak. Jadi ya itu tadi, enak dan tidaknya uh, tinggal sama nenek dan ya seperti itu. Semoga untuk Mbak Putri mendapatkan majikan yang baik, yang pengertian, yang tidak membuat bingung, atau satu instruksi saja cukuplah. Jadi jangan banyak-banyak instruksi seperti yang pernah saya alami dulu. Jadi terima kasih untuk Mbak Putri telah mengajukan pertanyaan kepada saya. Semoga jawaban saya, penjelasan saya bisa dimengerti. Tetapi ini eh, tergantung nasib ya, tergantung majikan juga, tergantung kitanya juga. Kalau kita baik, biasanya juga kita dapat majikan yang baik. Kadang kita baik, majikan juga nggak baik, itu juga repot juga. Tapi doa saya semoga Mbak Putri cepat berangkat dan
mendapatkan majikan yang baik, yang tidak pelit, yang pengertian sama kita, yang bisa menghargai kita. Ya, semoga bermanfaat penjelasan dari saya untuk Mbak Putri. Jika channel saya membantu dan bermanfaat untuk semuanya, jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, share, komen, dan ya itulah. Terima kasih, bye-bye.